Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1870. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dengan ledakan, aura yang menakutkan menyerang, dan leluhur seribu tulang mundur dengan keras. Dia langsung mundur ribuan kaki jauhnya, dan ketika dia berhenti, kekosongan di belakangnya langsung hancur dan runtuh. Kamu benar-benar memblokir seranganku, kata leluhur seribu tulang. Dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ranah semi Kaisar Agung manakah yang berada di bawahmu? Kata Kaisar Abadi pada saat ini. Setelah merasakan kekuatan seribu tulang, Kaisar Abadi juga mengubah ekspresinya. Dia menatap leluhur seribu tulang dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pada saat ini Kaisar Abadi menatap leluhur seribu tulang dengan ekspresi terkejut. Ahli Kaisar Semi itu bukanlah orang biasa. Bahkan jika ada beberapa kaisar yang kuat di bawah komando mereka tidak akan mudah untuk disingkirkan. Sebaliknya mereka akan duduk di satu sisi dan muncul di sini saat ini. Selain itu aura dari leluhur seribu tulang memberi Kaisar Abadi perasaan yang sangat mendalam. Dan kaisar yang kuat biasa tidak akan pernah memiliki bawahan seperti itu. Kuncinya adalah Kaisar Abadi tiba-tiba menatap Kincen dan sedikit mengernyit. Leluhur seribu tulang di depannya ternyata hanyalah pengikut Kincen. Jadi siapakah orang ini? Memikirkan hal ini, Kaisar Abadi segera berteriak. Kamu berani bertindak liar di Gunung Guimingku, kamu sangat berani. Aku tidak peduli kaisar mana yang ada di belakangmu. Mundurlah segera dan akui kesalahanmu, aku bisa melupakannya. Namun jika tidak... jika tidak apa? Kata seribu tulang. Dia langsung menyela kata-kata Kaisar Abadi dengan ekspresi muram di wajahnya. Oh sialan. Dia jelas ingin pamer di depan Tuan Muda Chen, tetapi siapa yang tahu bahwa dia diblokir serangannya? Apa yang Tuan Muda Chen sekarang pikirkan tentang dirinya? Bagaimana aku bisa membuat kemajuan? Bunuh! Tanpa memberi Kaisar Abadi kesempatan untuk berbicara lagi, leluhur seribu tulang sosoknya melesat dan dengan sebuah ledakan kekosongan menghembus. Dia sekali lagi menyerang Kaisar Abadi, meraih dan menangkap Kaisar Abadi dengan tangannya yang besar. Duar, leluhur seribu tulang langsung melepaskan kekuatan semi kaisarnya dan sepenuhnya melepaskan domain miliknya. Domain 10.000 tulang yang mengerikan, dan domain Kaisar Abadi tiba-tiba terbuka merubah menjadi fluktuasi tak terlihat yang langsung menyelimuti seluruh aula. Domain itu menghantam aula utama melepaskan raungan keras. Dua domain utama. Kaisar Abadi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresi ketika dia merasakan kekuatan domain yang menyelimutinya. Dalam sekejap, dirinya merasa seolah-olah berada di lautan luas, merasa seolah-olah dia tidak terkendali. Ini tombak dari alam abadi. Kilatan ganas melintas di mata Kaisar Abadi dan dia berteriak dengan tajam. Dalam sekejap tombak hitam pekat muncul di tangannya dan kemudian dia menusukkannya ke kehampaan di depan dengan keras. Tombak yang menakutkan itu langsung berubah menjadi cahaya hitam yang tak terlihat. Tiba-tiba cahaya hitam melesat ke arah depan. Di atas cahaya tombak, aura semi kaisar yang menakjubkan mekar membentuk spiral mengerikan yang langsung menembus celah besar di domain seribu tulang. Duar, kehampaan langsung meledak dan dunia pun terguncang. Apa? Seribu tulang pun langsung berubah warna. Kaisar Abadi ini ternyata juga adalah ahli semi kaisar yang kuat. Ayo, sudah berapa tahun berlalu? Bagaimana mungkin mantan bawahan Kaisar Agung ini menjadi Kaisar Semu? Bagaimana mungkin aku masih bisa main-main ketika aku baru saja membuat terobosan? Dengan satu pukulan domain leluhur seribu tulang terbuka. Kaisar Abadi memegang tombak hitam dengan api kematian yang menyala-nyala di atasnya.
Dia menunjuk leluhur 1000 tulang dari kejauhan dan berkata dengan dingin, Apakah kamu masih ingin bertarung?" Gerakan itu membuat leluhur 1000 tulang sangat geram. "Apakah aku takut padamu? Boom! Sebuah sabit hitam legam langsung muncul di tangan 1000 tulang. Itu adalah sabit Dewa Kematian. Sabit itu mengandung aura kematian yang tak berujung dan diarahkan kepada Kaisar Abadi untuk menembasnya. Boom! Sabit kematian jatuh seperti sungai hitam panjang di langit. Pedang Raja Hantu, apakah kamu dari istana neraka ke-10? Kata Kaisar Abadi. Dia berubah warna dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Mungkinkah Kaisar yang dari istana ke-10 menemukan rahasia di dalam dirinya dan sengaja menargetkannya untuk mengujinya? Memikirkan hal ini, hati Kaisar Abadi tiba-tiba tenggelam. "Nona Permaisuri, bawahanku pasti akan menyelesaikan misi yang kamu berikan padaku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merusak tugasmu saat itu untukku," kata Kaisar Abadi. Jejak tekad muncul di hati Kaisar Abadi dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat dia berpikir, sabit kematian yang digunakan oleh leluhur 1000 tulang berubah menjadi sungai hitam panjang dan tiba-tiba datang ke depan Kaisar Abadi. Sialan! Mata Kaisar Abadi menampakkan cahaya dingin dan dia tidak peduli untuk berpikir terlalu banyak. Sosoknya tiba-tiba bergerak dan dalam sekejap dia berubah menjadi cahaya hitam tak terlihat dan meledak keluar. Dari tangannya ada tombak hitam dan sabit kematian, Dewa Kematian yang bertabrakan secara bersamaan, menciptakan raungan yang dahsyat. Di bawah dampak yang mengerikan, leluhur 1000 tulang pun mundur dengan keras. Sumber di tubuhnya melonjak dan kemudian dia datang lagi untuk melayangkan serangan pembunuh. Jika dia tidak mengalahkan Kaisar Abadi, bagaimana dia akan bertahan hidup di bawah komando Tuan Muda Chen di masa depan? Bahkan jika kamu berada di bawah komando Kaisarian dari istana ke-10, apakah tidak terlalu berlebihan bagimu untuk bersikap begitu sombong di Gunung Guimingku? Kata Kaisar Abadi berteriak dengan marah dan sosoknya juga sosok leluhur 1000 tulang langsung saling bertarung lagi. Boom, boom, boom. Satu demi satu serangan saling beradu dengan dampak yang mengerikan yang terus melonjak. Dan kedua sosok itu datang dan pergi. Kekuatan yang mengerikan saling menyapu dan mereka nampak seimbang. Kaisar Abadi ini. Sementara di seberang, Qin Chen menatap Kaisar Abadi yang sedang bertarung dengan leluhur 1000 tulang. Dan dia sedikit mengerenyit. Entah kenapa Qin Chen selalu merasa bahwa Kaisar Abadi di depannya agak aneh. Kekuatannya, mata penciptaan Qin Chen tiba-tiba muncul di antara alisnya. Berdengung, pupil mata yang tak terlihat mekar langsung jatuh kepada tubuh Kaisar Abadi. Kaisar Abadi tidak mengetahuinya sebelum dia tidak mengambil tindakan. Sekarang ketika Qin Chen melakukannya, mata penciptaan Qin Chen jatuh kepada tubuhnya. Dan dia langsung merasakan aura kematian yang sangat menakutkan meresap di udara. Teror aura itu jelas bukan di ranah semi kaisar. Ahli kaisar. Qin Chen tiba-tiba terkejut. Aura semacam ini, bukankah itu adalah aura tingkat Kaisar Agung? Kaisar Abadi ini sebenarnya adalah ahli kaisar, gumam Qin Chen. Pada saat ini suara Kaisar Yoming juga terdengar. Dia mengemukakan bahwa Kaisar Abadi mungkin sebenarnya adalah ahli Kaisar Agung. Nah Qin Chen, ada yang tidak beres dengan pertempuran Kaisar Abadi ini. Orang ini kemungkinan besar menyembunyikan kekuatannya, kata Kaisar Agung Yoming. Nada bicaranya nampak sangat waspada. Tidak seperti Qin Chen, dirinya mengamati Kaisar Abadi secara langsung di aula dan hanya bisa mentransmisikannya melalui dunia kacau. Gambar itu muncul tetapi melalui gambar pertempuran antara Kaisar Abadi dan 1000 tulang. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa Kaisar Abadi tampaknya menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Orang baik, awalnya aku hanya ingin mencari seseorang yang berada di bawah komando Permaisuri Ming Yue untuk memimpin jalan. Tetapi aku tidak menyangka akan mendapatkan ikan besar, kata Qin Chen. Pada saat ini Qin Chen merasa kagum di dalam hatinya. Jika Kaisar Abadi hanyalah seorang ahli transenden puncak ketiga atau seorang ahli Kaisar Semu, maka Qin Chen akan menekannya dengan santai. Tetapi sekarang lawan di depannya ternyata adalah seorang Kaisar Agung yang langsung
membuat Qin Chen merasa sedikit gugup. Kaisar Agung itu merupakan ahli yang sangat luar biasa, ribuan kali lebih kuat daripada seorang ahli Kaisar Semi, dan itu bisa menekan seorang Kaisar Semi dengan mudah. Selain itu, Qin Chen tidak dapat mengungkapkan identitas dan gerakannya sekarang. Jika tidak, akan merepotkan begitu Kaisar Yan dan Kaisar Wuyue mengetahuinya. Leluhur hantu batu, kata Qin Chen berteriak tajam dan menatap leluhur batu di dunia kacau. Yah, ini tuanku, kata leluhur batu. Kamu bersiaplah untuk bertindak, kata Qin Chen. Yah, baik. Beberapa orang memberi hormat dengan hormat. Kaisar Simei, kata Qin Chen. Yah tuan, aku ada di sini. Kaisar Abadi kemungkinan besar adalah seorang ahli Kaisar Agung. Ingatlah untuk menunggu secara rahasia dan siap untuk bertindak kapan saja, kata Qin Chen dengan serius. Ahli Kaisar Agung, hahaha. Baiklah tuanku, aku akan menerima perintah, kata Kaisar Simei. Dia menunjukkan kegembiraan. Kaisar Yoming, aku mengerti, aku akan bertarung di dunia kacau. Jika terjadi kecelakaan, aku akan mengambil tindakan sesegera mungkin, kata Kaisar Yoming. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Yah, bagus sekali, kata Qin Chen mengangguk. Menghadapi seorang ahli Kaisar Agung, tidak peduli seberapa siapnya Qin Chen masih harus bersiap-siap dengan matang. Setelah mempersiapkan semua ini, Qin Chen mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Abadi. Pada saat ini, Kaisar Abadi dan leluhur seribu tulang saling membunuh tanpa membedakan antara yang lebih unggul dan yang lebih rendah. Kaisar Abadi ini jelas lebih kuat daripada leluhur seribu tulang. Jadi mengapa dia menyembunyikan kekuatannya, kata Qin Chen mengerutkan kening dengan bingung. Di dunia bawah, seorang ahli Kaisar Agung itu sudah cukup untuk mengendalikan suatu wilayah dan menjadi makhluk tertinggi. Sekarang permaisuri Ming Yue telah menghilang, dan sekarang Kaisar Abadi di bawah komando permaisuri Ming Yue. Dia telah menjadi seorang ahli Kaisar Agung. Jika dia dapat menunjukkan kekuatan aslinya, dia pasti akan mewarisi banyak dari wilayah permaisuri Ming Yue dan menarik banyak bawahan. Tidak perlu bergantung kepada nama permaisuri Ming Yue lagi. Akan tetapi sekarang dia telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun di dunia bawah yang pernah mendengar tentang kekuatan Kaisar Abadi yang sebenarnya. Terlebih lagi ketika dia dan leluhur seribu tulang bertarung, bahkan seribu tulang menggunakan sabit kematian. Kaisar Abadi ini sebenarnya masih menutupi kekuatannya sebenarnya. Apa tujuannya, kata Qin Chen. Pikiran Qin Chen dipenuhi dengan keraguan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi Qin Chen juga tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Pedang Excalibur tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen dan mata Qin Chen langsung terkunci kepada Kaisar Abadi. Tidak peduli apa, prioritas utama sekarang adalah menangkap Kaisar Abadi terlebih dahulu. Dan jangan pernah membiarkan di pihak lain mengungkapkan keberadaan dan juga posisinya. Bunuh! Boom! Dalam sekejap Qin Chen berubah menjadi aliran cahaya hitam dan langsung bergegas menuju ke arah Kaisar Abadi. Kaisar Abadi merasakan tindakan dari Qin Chen, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia tiba-tiba menoleh. Tuan, mengapa Anda mengambil tindakan? Bawahanmu ini saja bisa mengatasinya, kata seribu tulang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas ketika dia melihat Qin Chen mengambil tindakan. Bisakah kamu mengatasinya, kata Qin Chen meliriknya. Orang malang itu mungkin tidak tahu bahwa Kaisar Abadi ini sebenarnya adalah seorang ahli Kaisar Agung. Bunuh! Boom! Pedang Excalibur di tangan Qin Chen langsung berubah menjadi cahaya pedang hitam legam dan jatuh secara tiba-tiba. Ekspresi Kaisar Abadi sedikit berubah dan sedikit keganasan melintas di matanya. Dia berteriak dan marah. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerangku begitu kamu muncul? Apa tujuanmu? Aku masih tidak tahu. Kata Kaisar Abadi. Pada saat ini dirinya masih menyembunyikan dirinya yang sebenarnya. Tetapi Qin Chen tidak terlalu peduli dan pedang Excalibur itu tiba-tiba muncul di depan. Apa? Kapan? Dalam krisis, Kaisar Abadi meraung dengan marah dan langsung memblokirnya dengan tombak kematian di tangannya. Boom! Niat membunuh yang mengerikan mengalir keluar dari sepanjang pedang Excalibur. Dalam sekejap, Kaisar Abadi merasakan niat membunuh yang jauh lebih mengerikan daripada seribu tulang sebelumnya. Ayo pukul dia dengan keras dalam sekejap. Dengan suara yang keras di bawah kekuatan ini, Kaisar Abadi pun mundur beberapa langkah ke belakang.
dan niat membunuh yang mengerikan mengalir deras ke tubuhnya, mencoba memusnahkan tubuhnya secara langsung. Apa kekuatan ini? Kata Kaisar Abadi. Dia berubah warna sebelum sempat dia bereaksi. Semuanya lakukan. Teriakan tajam terdengar di aula dan dalam sekejap 4 ahli Kaisar Semi, yaitu leluhur batu dan yang lainnya, tiba-tiba muncul di kehampaan. Begitu keempat orang ini muncul, mereka langsung mengaktifkan 4 harta karun tingkat Kaisar Semu. Dengan suara keras, 4 harta karun tingkat Kaisar Semu itu langsung melayang di udara. Dan dalam sekejap sebuah formasi yang mengerikan terbentuk, dan itu adalah formasi jiwa 4 elemen. Boom, formasi besar seperti lautan luas langsung menyelimuti Kaisar Abadi sepenuhnya. Dan rantai hitam langsung memenuhi langit dengan panik melilit Kaisar Abadi. Boom. Pada saat ini rantai hitam pekat muncul di kehampaan seperti cambuk hitam panjang dan menyapu ke arah Kaisar Abadi dengan gila. Ada begitu banyak rantai hitam, satu persatu seperti gunung menyapu kehampaan, menekan aura yang menakutkan. Kaisar Abadi tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam. Apa formasi ini? Kata Kaisar Abadi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Formasi besar ini mengandung kekuatan penyegelan yang mengerikan, dan lawannya sebenarnya sudah siap. Selain itu, dia melihat 4 harta karun tingkat Kaisar Semu. Dan keempat harta karun itu adalah kunci pengikat ilahi, lonceng Kaisar Hantu, pena hakim, dan kain kapan. Jelas bukan orang biasa di seluruh dunia bawah yang bisa mengeluarkan keempat harta karun tingkat Kaisar Semu secara sekaligus. Bahkan seorang ahli Kaisar biasa pun mungkin tidak bisa mengeluarkannya. Siapa kamu? Kata Kaisar Abadi. Dia berteriak dan marah. Mungkinkah Kaisar Wu Yue dan Kaisar Yan benar-benar menemukan ada yang tidak beres dengannya dan telah menemukan bahwa dirinya selama ini telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya? Jika tidak, bahkan jika mereka ingin menargetkannya, mengapa mereka mengirim begitu banyak ahli yang kuat? Dan ketika Kaisar Abadi terkejut dan marah, terdengar ledakan. Rantai hitam di langit sudah terjerat erat dengan tubuh Kaisar Abadi, dan kekuatan penindasan yang mengerikan langsung datang, mencoba untuk memenjarakan Kaisar Abadi sepenuhnya di sini. Sialan, kata Kaisar Abadi. Hatinya bergetar, warna ganas melintas di matanya. Di saat formasi jiwa 4 elemen menghalanginya, dia mengerti bahwa formasi ini sangatlah istimewa dan mengerikan. Dan begitu itu terbentuk sepenuhnya, maka itu dapat dengan mudah menjebaknya. Ahli kuat tingkat Kaisar Semu. Jika Anda tidak melepaskan kekuatan dirinya yang sebenarnya, yaitu seorang ahli Kaisar Agung, maka Kaisar Abadi hanya akan menjadi sepotong ikan di dalam telenan dan akan dibantai oleh orang lain. Bunuh! Dengan raungannya, mata Kaisar Abadi menjadi ganas dan dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Seketika dia menghentakkan kakinya secara tiba-tiba dan boom, sosoknya langsung naik ke langit seperti aliran cahaya. Tidak peduli siapa Anda, jika Anda menerobos wilayahku hari ini dan berani menyerangku, maka silakan tinggal di sini selamanya, kata Kaisar Abadi. Dan setelah mengatakan itu, napas kematian yang mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuh Kaisar Abadi. Ketika napas ini muncul, itu seperti gunung berapi yang meletus, dan napas Kaisar yang menghentikan jantung memenuhi udara, berdentum. Seluruh kehampaan tampaknya berada di dunia baru. Domain milik 10.000 tulang yang sebelumnya mendominasi dan dapat berhadapan dengan Kaisar Abadi saat ini langsung hancur seperti kaca yang sangat rapuh. Itu hancur berkeping-keping, napasnya melonjak membuat 1000 tulang terlempar keluar secara seketika. 1000 tulang terguncang di sekujur tubuhnya dan seketika seteguk darah pun menyembur keluar dari mulutnya. 1000 tulang menatap Kaisar Abadi di depan dengan ngeri dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, sialan. Seorang ahli Kaisar Agung. Merasakan aura Kaisar Agung yang menakutkan yang terpancar dari tubuh Kaisar Abadi, leluhur 1000 tulang langsung tertegun sejenak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Kaisar Abadi adalah seorang ahli Kaisar yang kuat? Bukankah dia seorang jenderal di bawah komando Permaisuri Mingyue saat itu? Permaisuri Mingyue adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung. Tetapi Kaisar Agung Yoming juga merupakan salah satu dari 4 Kaisar Agung. Kita semua termasuk dalam 4 Kaisar Agung, termasuk jenderal. Tapi celah ini, kata 1000 tulang, dia merasa seperti menjadi gila.
Dia menantang Kaisar Abadi dan dia membayangkan bahwa Kaisar Abadi sebelumnya telah bertarung dengan dirinya begitu lama. Dan dirinya maju dan mundur bersama Kaisar Abadi, bertempur dengan sengit dan seimbang. Tetapi sebenarnya Kaisar Abadi telah menyembunyikan kekuatannya sebenarnya. Di sini 1000 tulanglah badut sebenarnya. 1000 tulang memikirkan ini, dia merasa linglung.